Oke, assalamualaikum guys. Pada video kali ini, Mister akan coba bahas salah satu hasil kerja di antara kalian, sekalian persiapan untuk ujian praktikum ya. Pertama kita login dulu. Kemudian kita create untuk membuka dari komputer ya. Ini Mister dari ambil dari salah satu di antara kalian, tapi Mister ganti namanya, nama yang membuatnya ya. Setelah load from your computer, kita ambil dari sebut aja namanya Mawar. Oke, kita lihat hasilnya dulu gimana dia. Oke, kita ulangi. Oh, jadi si tikusnya kan dia bisa berhasil gitu untuk membuat dia mirip. Tapi kita coba bahas apa yang kira-kira kurang ya dari si Mawar ini. Kita bahas satu-satu. Kalau kita perhatikan di sini ada 3 buah sprite di bawah. Ada kucing, ada tikus, 2 tikusnya. Kalau di backdropnya sendiri atau backgroundnya berapa nih? Cuman ada 2. Oh, sudah berhasil memasukkan 2 jadi si Mawar ini. Tapi kita coba lihat deh satu-satu. Masing-masing sprite ini punya programnya masing-masing. Di sebelah kanan ada tikusnya juga ya. Oke, kita coba bahas satu persatu ya. Kita coba perhatikan kepada animasinya dulu. Oke, dia berhenti di sini berarti ya. Ulangi. Kucingnya bergeser ke kanan sambil berputar, tapi dia tidak berhenti. Oke. Kemudian kita lihat tikusnya. Tikusnya bergerak ke kanan. Lalu kalau kalian perhatikan, tikusnya bertambah jadi 2 ya. Lihat ke kanan. Iya, ada 2 ya tikusnya. Oke, kira-kira yang dikerjakan oleh Mawar itu seperti demikian. Sekarang kita lihat pada masing-masing sprite, dia punya programnya masing-masing ya di sebelah tengah ini. Jangan lupa bahwa setiap sprite atau backdrop, sprite itu yang di bawah di sini semua. Kalau backdrop itu yang kanan, latar belakang gitu ya. Dia dapat dikasih program yang terpisah karena memang seperti itu cara Scratch bekerja. Dan ini sebetulnya terjadi juga pada bahasa pemrograman pada umumnya. Nanti teman-teman ketika belajar bahasa pemrograman begitu, setiap sesuatu itu dapat diberikan perintah aja yang terpisah gitu. Nah, kucing ya. Kucing yang kita lihat di sini
dia akan bergerak. Pertama dulu ya, dia akan bergerak ke koordinat ini minus 256 dan y-nya minus 31. Dimana ya misalnya juga sebenarnya belum hafal, tapi kira-kira dia pasti ada di sebelah kiri karena minusnya 200-nya banyak, jadi kira-kira ada di sini pertamanya ya. Y-nya kira-kira minus 31, agak sedikit ke bawah ya. Jangan lupa kalau kita ingat kemarin itu kan ada koordinatnya nih di tengah, itu gimana ya sih? Nah, di tengah banget itu 0 dan 0, X dan Y-nya. Begitu ke kiri dia akan berkurang. Nah, dari minus 256 lalu dia melakukan glide. Tuh, yang nomor 2 glide selama 1 detik ke suatu tempat. X-nya 0, Y-nya minus 23. Berarti dia ke tengah kan, tahu tengahnya dari mana? Dari sini nih. Ya sih? Minus 256 ke 0. Y-nya berubah sedikit lah ya. Kita bisa tahu kayak gitu. Nah, lihat aja. Nah, kita coba play. Nah, ya, dari kiri ke kanan. Misalnya nggak begitu terlalu pedulikan soal Y-nya, tapi X-nya sudah pasti ke tengah. Oke, cukup bisa dimengerti ya kalau itu cukup jelas. Barulah ketika kita bahas tentang bagaimana kucing ini berputar. Kan kalau videonya kita nggak lihat bahwa kucing ini berputar atau jungkir balik terus menerus, kan? Jadi dia mestinya berhenti. Nah, si Mawar ini tidak menyelesaikan poin itu. Sekarang kita bahas dulu apa yang ada di sini ya. Ketika green flag itu dipencet, ketika bendera hijau diklik, Scratch harus mengerjakan sebuah blok program yang isinya adalah repeat until sesuatu, dan ketika repeat until itu dia melakukan berputar atau turn 15 degrees. Jadi terus-terusan melakukan berputar sebanyak 15 derajat, yang mana derajatnya positif ya. Nah, di dalam repeat until ini atau mengulang hingga, Mawar memberikan tambahan isian gitu ya. Jadi sampai kapan batasnya dia yang warna hijau ini. Kenapa kucing ini jungkir balik terus menerus? Itu letak kesalahannya adalah di angka, teman-teman. Jadi kan terlalu merepotkan kalau kita hafalkan 200 itu di mana X-nya ya. Kan ini kan kita bahas X ya. X position terlalu merepotkan kalau kita hafalin 200 itu di mananya si kanvas ini, apakah di sini segimana gitu 200. Tapi kan yang jelas barusan kita sudah tahu bahwa minus 256 itu sudah pasti di sebelah kiri, di pinggir-pinggir sini. Berarti ya kira-kira 200 itu ya di pinggir-pinggir juga gitu. Tapi di sebelah kanan kan, karena dia positif. Nah, persoalannya adalah karena Mawar itu memberikan 200, sementara kalau kita lihat secara utuh sebenarnya sih
kucing tidak akan pernah sampai ke 200. X ya, kita lihatnya X aja, kan tidak akan pernah sampai. Terakhirnya kan di 0 itu kan di sini. Set. Salah. Ya, X itu kan di sini. Nah, sementara 200 itu pasti ada di area-area kanan gitu, sehingga mau sampai lebaran King Kong juga itu nggak kalau orang Betawi, mau sampai kapanpun juga X tidak akan pernah sampai di 200. Jadi dia nungguin mau berhenti sih. Kenapa Mister bilang berhenti? Gini, karena kalau misalnya X-nya sudah tidak 200, sudah tidak menyentuh lagi 200, maka dia tidak melakukan ini. Masalahnya kan ketika dia bergerak dari kiri ke kanan, dari minus ya, kan dua bendera ini, bendera yang pertama sama bendera yang kedua itu kan berjalan sekaligus nih, dua-duanya dikerjakan oleh komputer, oleh Scratch. Dia bergerak dari minus 256 ke 0, tapi yang ditunggu kan 200. Itu tidak pernah terjadi, sehingga dia tidak pernah mengerjakan yang ini, yang tidak pernah memberhentikan, tidak pernah, atau gini, akan selalu mengerjakan berputar ini dan tidak akan pernah berhenti melakukan berputar ini, karena X-nya tidak pernah sampai ke 200. Jadi kita harus ngasih tahu ke Scratch bahwa repeat until itu maksudnya until kan, dia kalau sudah mencapai 200 gitu, ya dia akan berhenti mengerjakan sesuatu. Tapi selama itu tidak berhenti, selama itu tidak tercapai gitu si 200 ini, ya terus aja berputar. Sekarang kita coba buktikan apakah yang Mr. Amar itu benar atau enggak. Kita ganti 200-nya menjadi sesuatu yang sama dengan sesuatu yang terjadi lah. Sesuatu yang terjadi. Apakah berhenti si berputar ini? Ini ya. Apakah kucing ini akan berhenti kalau tidak lagi X-nya mencapai pada angka yang memang terjadi pada kucing, X-nya doang ya. Oke, gimana? Kebayang nggak? Persoalan dia menghadapnya kemana, kan itu bergantung pada ininya, 15 derajat, dan ketika di awal dia menghadap kemana, itu bergantung, itu adalah penentu kucing itu akan menghadap kemana. Nanti kita bahas secara terpisah ya. Tapi berkaitan dengan repeat until, artinya dia akan repeat. Nih, kita ulangi ya. Scratch akan merepeat atau mengulangi turn 15 derajat, berputar 15 derajat selama dia belum 0 X-nya. Tapi begitu sudah 0, ketemu nih kondisi until-nya, ya udah dia sudah tidak lagi mengerjakan. Jadi repeat berputar, repeat turn 15 degrees until the X reaches 0. Dia akan berputar 15 derajat seterusnya sampai X-nya mencapai 0. Kalau sudah 0, dia nggak akan mengerjakan apa-apa. Nah, ngomong-ngomong untuk si X position itu teman-teman bisa temukan di warna biru, itu berarti motion. Ada di bawah sedikit. Nih. Udah ya.
position. Itu untuk kucing. Kita lupakan dulu soal tikus. Kalau misalnya kita mau memaksa kucing ini menghadap kemana, itu kayaknya kita bisa coba dengan cara sebentar ya. Ini nih, point in direction. Ada di motion atau warna biru ya. Sekarang kita coba masukkan, kita paksa si kucing ini untuk berhenti. Akan selalu menghadap 90 derajat. Berarti kalau 90 derajat, kalau kita kira-kira nih, kayaknya sekali udah belajar ya derajatnya. Berarti kalau ini kan mudah-mudahan Mister bener nih. 0 kan dia berhenti di situ dong, berhenti nggak ngapa-ngapain sehingga dia menghadap ke atas. Nah begitu 90 kan harusnya kan ke sini ya, ke kanan ya. Ini ke sini. Tapi kalau Mister salah, maaf. Kita coba lihat. Ketika green flag diklik, dia menghadap terakhirnya ya. Setelah mencapai 0, dia berhenti, lalu dia menghadap, kita paksa dia harus menghadap 90. Kita lihat hasilnya. Kelihatan teleport nggak? Jadi dia tidak halus. Set. Yang tadinya mau menghadap ke bawah, tiba-tiba 90. Nah, kalau kita coba paksa lagi, nah ini sebenarnya cara berpikir seperti ini mirip dengan bagaimana kita mengerjakan di backdrop ataupun tentang show dan hide. Tapi itu nanti tentang point in direction itu apa? Kita paksa gitu supaya menghadap ke suatu angka pada derajat. Tambahin lagi satu sebelum perulangan si jungkir balik ini ya. Pertamanya 90, berakhir di 90. Nah hasilnya kira-kira halus nggak nih, kita lihat. Tidak terlalu halus ya, tapi ya konsep bahwa kucing ini menghadap ke 90 berarti kan benar ya, ke sebelah kanan gitu. Bukan karena kucingnya berdiri seperti ini menghadap ke sebelah kanan kita, sebenarnya bukan karena itu. Bisa aja gambarnya kita balik menghadap ke kiri, tapi secara hasilnya ya cocok aja gitu sama isi pikiran kita. 90 tuh ke sana gitu, ke kanan. Tapi kalau dibalik gambarnya ke bawah misalnya, bisa aja si komputer menganggap bahwa dengan kucing ini menghadap ke bawah karena kita ubah di sini di kostum kan bisa kita ubah ya. Tapi 90 tetap ke bawah juga, si kucingnya bisa juga kayak gitu. Cuman karena cocok aja gambar sama pikiran kita 90 ke kanan. Udah. Nah, walaupun tidak halus tapi menyisipkan dua buah perintah yang mirip di awal dan di akhir, itu prinsip yang mirip, prinsip yang berguna untuk mengerjakan program yang lain. Bisa aja kalian sekarang, berarti kan kita tinggal ubah gimana caranya biar halus. Apakah itu 95, 45. Yang jelas dia agak terakhirnya di ke depan gitu ya. Kita coba ubah jadi 1 deh, 1 derajat. Terlalu lambat ya, tapi ya kira-kira begitulah. Tinggal kalian akali angkanya aja, angka ini gimana caranya halus semuanya. Itu untuk kucing ya. Yang kelupaan selanjutnya adalah say.
Kan di videonya ada C-nya tuh, jadi kayaknya ini Mawar terlihat mumet ya ketika mengerjakan si berputar ini, malah kelupaan yang gampang, yaitu C-nya kelupaan dia. Kalau kalian lihat targetnya si video yang Mister kasih lihat, kan ada C-nya, bicara sesuatu. Ya sudah, kita tinggal masukkan titik-titik ya kalau nggak salah. Nanti tambahkan di mana ya, salah satu aja sini misalnya. Bisa aja sih di bawah, tapi biar aja. Nah, berarti belum cocok nih antara titik-titik dengan berubahnya tikus. Dia akan bicara ini, dia akan berpikir gitu, pura-puranya. Nah, setelah dia seperti itu, harusnya dia bilang titik-titik yang tadi Mister bilang. Berarti 2 kali ya sebetulnya, 2 kali dia. Satu lagi kita coba think ya, gimana hasilnya. Setelah 2 detik itu berubah kan bentuk balon kata-katanya, tapi kita coba tambah detiknya menjadi 3. Masih terlalu cepat, tambah lagi 4. Nah, pas tikusnya udah bergerak itu. Oke, itu untuk kucing. Jadi kalau kita hitung berarti dia akan malah mengerjakan sesuatu. Kucing ini totalnya ya pasti lebih dari 4 detik dong. Kan mengeluarkan kata-kata ini itu kan selama 4 detik. Yang ininya kan belum dihitung, jadi pasti lebih dari 4 detik. Sekalipun yang bawahnya sekaligus ya secara bersamaan, tapi ya udah ke bawah 5 detikan atau mungkin lebih. Hasil enggak ngitung lah. Lanjut, sekarang kita pikirkan yang tikus. Tikusnya ada 2. Sebetulnya itu tidak perlu, tapi coba kita lihat di mana letak kesalahannya. Tikus ya, ada 2 buah program, ini dan ini. Oh, ada yang tidak selesai. Ini tidak tersambung ya, jadi nggak akan dikerjakan sama komputer, sama Scratch. Oke, tikus yang pertama itu yang mana ya? Oh, yang ini. Kalau kalian lihat, setiap kita klik ada kotak biru, ungu di sprite di kanvasnya. Tuh, dia akan menunjuk ke mana yang dimaksud. Berarti yang sedikit ini, yang program yang sedikit itu tikus yang sebelah yang gede ya. Oh, salah deh. Yang kecil, yang mouse 1 atau mouse 1 itu yang kecil, sementara mouse 2 itu yang besar. Kita coba kasih tanda dulu. Mouse 2 itu yang besar, kalau mouse kecil itu mouse 1. Tentu Mawar punya alasan tersendiri kenapa mouse 1 itu yang besar dan yang 2 yang kecil. Itu nggak jadi masalah. Kita bahas yang kecil dulu berarti ya, karena munculnya yang pertama kecil tadi kelihatannya.
Sama dengan kucing juga dia mengerjakan tikus ini juga mengerjakan, dia berpindah ke suatu tempat X dan Y nya, lalu dia melakukan glide atau apa ya, bisa lupa bahasa Indonesia yang glide itu apa ya glide, anyway glide ke X dan Y. Kalau tadi minus 200-an itu ada di kiri, berarti kalau plus atau positif 200-an berarti kan di kanan. Ya sama aja, berarti dari kiri ke kanan. Tapi pertamanya X26, berarti dari sekitar area tengah lah gitu ya. Kalau kita bayangkan dari 26 ke 250, dari sekitar tengah ke kanan sedikit, lalu ke paling kanan 250. Y-nya tidak berubah. Y-nya tidak masalah atau benar gitu ya. Selama 1 detik itu terjadi, jadi relatif tidak terlalu cepat juga dan tidak terlalu lambat. Kita lihat hasilnya. Lihat di mana pertamanya tuh, tidak seperti kucing kan. Ya, oke. Dah. Sekarang kita coba pikirkan tikus yang kedua. Yang besar ya. Jadi pertamanya itu dia melakukan ini dan seterusnya. Yang nomor 1 dia hide itu bahasa Indonesianya sembunyi. Jadi pertamanya sebelum melakukan apapun, jadi mawar memaksa tikus yang kedua yang merah itu sembunyi dulu, jangan dulu keluar. Jadi belum kan yang tikus yang besar belum ada ya. Nah begitu keluar, begitu 5 detik nih, begitu 5 detik baru show. Hide dulu, lalu selama 5 detik show, tunggu selama 5 detik gitu ya, lalu tampil lah. Tentu mawar juga pasti ngira-ngira 5 itu taunya dari mana Pak, kan dicoba-coba, coba klik green flag lagi, oh kurang 5 detik, tambah lagi atau kurang lagi. Nah begitu juga ketika kalian mengukur gitu si animasi itu. Tapi biasanya nih ya, kesalahan yang akan terjadi kalau misalnya kalian mengeluarkan show dan hide itu, sepengalaman Mister ya, itu hide-nya tidak dipikirkan, atau bahkan show-nya yang tidak dipikirkan. Jadi salah satu gitu. Ini sama kayak tadi, ketika kita glide, anggaplah kita menghilangkan glide-nya, menghilangkan go to X-nya. Pertamanya nggak ada, posisi awalnya nggak ada, langsung glide, kan dia langsung di tengah kalau gitu. Pertamanya makanya biasanya kan kalian akalnya dengan pindahin si kucingnya ke tempat lain. Tapi kan sekali lagi animasi kan tidak begitu. Masa kalian nonton di bioskop harus pegang mouse? Harusnya kan kalian tinggal menonton aja, nggak pakai mindahin kayak gini. Nah, untuk itu ada posisi awal. Nah ini logika ini kan sama dengan yang barusan. Tikus yang kedua ya, anggaplah kita tahu bahwa pertamanya harus hide, jangan dulu muncul dong yang besarnya. Tapi kita lupa soal show-nya nggak dipikirin. Emangnya komputer tahu itu akan show?
akan tampil gitu kan, enggak, makanya hilang setelah 5 detik pun gitu, nggak ada si tikus besar, karena kan ininya nggak ada show-nya. Makanya setelah hide maka kita tambahkan mawar sudah melakukan yang benar, memaksa tikusnya hide dulu lalu show. Nah itu kan sebetulnya bisa diulang cara berpikir seperti itu di bagian program yang lain. Lanjut ya, 1, 2, 3, 4. Sekarang lanjut ke go to. Setelah dia show, dia go to ke ini. Nah sama, mawar melakukan logika yang sama seperti ini, hide dan show, lalu go to suatu tempat. Nah 400 juga kan dia ternyata tidak hilang. Dia tidak hilang si tikus besarnya. Tapi ternyata dengan cara hide dan show kita jadi nggak bisa lihat kepala tikus besar setelah 5 detik. Sekarang kita coba lepas lagi nih hide sama show-nya. Nggak pakai show sama hide ya. Kan dia pertamanya di sini. Karena kita nggak hide, jadi dia kayak gitu. Langsung dia pindah ke sana secara tiba-tiba. Dan akhirnya setelah di ujung ini dia tidak hilang juga. Artinya kita jadi nggak bisa ganti ke terakhir itu kan ada the end, tamatnya gitu. Makanya ada, untuk itulah ada hide dan show. Posisi awal dan posisi akhir program baris itu gimana ya, kode awal dan kode akhir. Lanjut ya, go to dan glide, lalu dia menunggu selama 1 detik, lalu dia pergi lagi. Go to dan glide, coba bagi ke dalam 2, hilang, lalu menunggu 5 detik, lalu tampil, lalu geser ke kanan, lalu diam, dan kita nggak tahu apakah ini, sudah deh. Lalu dia bergerak ke kiri ini ya, tapi dia lupa untuk hide. Kan terakhirnya kita mau pindah backdrop, jadi kita coba paksa untuk hide aja ya. Hilang ya, tapi kan harusnya semua dong, masa cuma tikusnya doang. Lalu bagaimana menggabungkan antara tikus yang kecil menjadi besar? Nah itu kan bukan dengan cara memisah seperti ini, memisah tikus ke dalam 2 buah sprite. Cuman kalau mawar mikirnya kayak gitu ya, tidak apa-apa, misalnya nggak bisa menghalangi kalau kalian kesana alur berpikirnya. Sebenarnya mah kan 1 aja mouse-nya, tikusnya 1 juga cukup, karena itu bisa kita lakukan dengan cara mengubah di kostum. Sekarang anggaplah kita akan memodifikasi tikus yang kedua, memodifikasi yang 1 sehingga yang 2 kita biarkan tersembunyi, tidak terjadi apa-apa. Atau maaf, kita tambahkan.
Jadi mouse yang satu kita hilangkan, sembunyiin aja, karena ini kerjaannya Mawar nih, bukan punya Mister. Jadi yang kecilnya nggak ada ya. Kita sekarang tampilin aja yang mouse yang kedua. Tapi berarti kan kita belum selesai mengerjakan karena pertamanya langsung tampil. Oh iya, dia menunggu dulu ya. Oh, tidak begitu kan? Sehingga kita coba putar si tikus. Sekarang kita lihatnya tikus ya. Yang tikus satu kita abaikan. Oke, pertamanya show, tapi dia di sana sehingga kita harus perkecil ya. Nah, ada tuh tikus. Kalau kita lihat di kostum itu kita bisa duplikat, malahan bisa diduplikat nih. Duplikat itu maksudnya digandakan. Set. Dua ya, menjadi 3 sekarang. Mouse 1A. Jadi pertamanya kita kecilin aja lah. Setelah kita sorot, lalu kita grup itu dikelompokkan maksudnya. Set. Jadi sekaligus kalau kita klik ekornya doang, semuanya ke bawah, kepalanya doang, semuanya ke bawah. Kita klik, lalu kita kecilkan, ya nggak sih? Karena kan pertamanya kecil. Coba lihat hasilnya. Hilang tuh. Tapi pertamanya berhasil, kecil dia, malah jadi nggak gede kan. Nah ini ada nih, kemudian dia pindah, tinggal kita pikirkan gimana caranya membuat yang kedua menjadi gede, gitu kan. Oke, bagaimana kalau kita putar nih, ada sini nih tuh, itu untuk memutar. Set. Nih kepalanya ke sana. Oke, mundur seperti Michael Jackson ya. Oke, yang kedua, sprite yang kedua kita ubah menjadi nggak usah ubah, kan dia udah gede, kan udah gede kayak gini. Yang ketiga yang nggak kita pakai, jadi ada 3, dan masing-masing kostum itu ada namanya. Ini akan berguna nanti ketika di kode program 1A, 1A2 dan 1B, 1 strip ya. Yuk kita kembali ke code. Nah, masa ketika kita melakukan animasi, menonton animasi, kita harus pindah-pindahin dulu ini pertamanya gimana, terus kita play, kan tidak begitu. Makanya kita paksa dia akan selalu ke kostum yang pertama, dan itu ada di Silpasilux. Ini switch costume. Mouse yang mana? Yang kayak yang pertama kan, 1A. Tuh, 1A. Lalu dia pindah ke sana tapi belum terbalik. Jadi kita balik setelah menunggu 5 detik. Kan? Kita masukin. Ya, kita sambung dengan switch lagi kostum ke yang kedua nih, yang A2 ya. Kita lihat berhasil nggak?
Berhasil. Yang gede malah enak kita ngelihatnya. Yang kecil agak sedikit kurang enak karena nggak ada yang lari ke sini kan, dari kiri ke tengahnya nggak ada. Tapi tuh kalian kayaknya udah ngerti deh soal glide. Tinggal tambahin aja glide kan sebelumnya. Tapi yang besar dan kecil, atau misalnya perubahan dari kecil ke besar, itu sudah terjadi nih dari dari 1A ke 1A2 itu sudah terjadi. Sayangnya Mawar tidak mengerjakan itu, tapi mengubah logikanya dengan menambahkan spread yang lain. Silahkan, kalau hasilnya mirip menurut Mister ya akan mencapai nilai yang sama, tapi kan persoalannya hasilnya tidak seperti itu gitu. Mirip sedikit tapi tidak kurang sempurna ya, kena diskon sedikit lah nilainya. Kemudian ya itu cara mengubah kostum. Nah kan mengubah kostum itu sebenarnya mah sama aja kayak backdrop. Anggaplah kalian sudah mengerjakan glide dengan benar, si tikus-tikus dan kucing-kucing itu, dan kata-katanya sudah benar. Lalu bergeser juga kucingnya ke kiri sedikit karena dikejar-kejar oleh tikus ya. Lalu ke kiri kedua-duanya, lalu semuanya hilang, semuanya hide di akhir. Kan kita akan lakukan itu supaya dia pindah ke backdrop yang lain. Hide, lalu kucingnya juga hide di akhirnya. Tapi pertamanya jangan lupa pakai show supaya Scratch tahu situasi atau kondisi awalnya gimana. Cepat gitu ya. Oke. Harus pakai weight. Iya. Coba tambahin weight ya. Hide, lalu pakai weight selama sekian detik. 7 kayaknya, atau 6 ya. 6. Ini juga 6. Pas nggak? Anggaplah kucingnya bisa menghilang ya, harusnya emang nggak begitu kan, tapi dengan cara menunggu animasinya jadi enak, jadi halus. Ini pernah kita bahas juga ya. Lalu setelah hide kita ganti si backdropnya, tapi karena itu bukanlah program atau code untuk tikus dan juga kucing, maka kita kerjakannya bukan lagi di kotak yang bawah dong, bukan di sprite, tapi di sebelah kanan sini ya, kan beda peruntukannya untuk juga beda. Jadi kita nggak lagi mengklik yang bawah tapi yang kanan. Nah hampir nih Mawar ini mengerjakan sampai sini, tapi sayangnya logika yang tadi posisi awal gitu itu tidak dilakukan. Yang kelupaan yang juga penting adalah weightnya nggak ada. Pertamanya gimana, yang keduanya gimana itu nggak ketahuan. Tapi begitu kita tambahin weight, malah tiba-tiba berubah pada detik pertama gitu. Jadi sebenarnya sih kalau kita bikin perbandingannya yang benernya ya, mestinya kan pertamanya yang lapangan backdropnya,
field atau lapangan hijau. Lalu wait wait selama berapa tadi, 6 kan, 6 detik. Barulah setelah itu switch to another backdrop. Kan beda nih, yang tadi kan nggak ada waitnya, langsung aja. Yang tadi kan nggak ada, makanya pertamanya light dan itu ternyata tidak terjadi. Berpindah ke light, kan yang dimaksud ke light itu nih, light itu yang ini. Tapi bahkan itu aja nggak terjadi, itu aja tidak terjadi. Jadi memperbaiki kesalahan yang tadi adalah dengan cara 2 kali switch backdrop atau next backdrop lah. Oke, kita coba pakai caranya Mawar ya. Next backdrop bisa nggak nih? Kita hapus yang ini ya. Say goodbye to this. Berhasil nggak? Berhasil. Nunggu 6 detik. 7 detik, 8 lah, 8 detik. Mana? Kebayang nggak? Jadi bukan hanya kostum yang bisa ganti, tapi bukan hanya kostum, tapi backdropnya juga kita bisa ganti. Tanda kutip kostumnya juga bisa kita ganti. Beda nama aja, backdrop sama kostum. Nah, barulah terakhir adalah tentang huruf the end. Bisa dengan cara ini, the end. Kita nggak akan bahas seluruhnya ya, udah pasti nambah huruf yang lain ini. Jadi the end ya, atau diakali dengan cara mengubah di sini, mengubah tak nambahin gitu ya, bisa nggak nih? Oh, bisa. Jadi bahkan bisa dalam satu buah sprite itu bisa banyak. Artinya nanti tinggal next costume aja kan, switch costume to block T atau next costume. Tapi hasilnya gitu akan beda. Tapi ya menjadi the end jadi mungkin gitu. Kalau cuma satu kan nggak mungkin. Nah ya udah, terakhirnya seperti glide biasa kan. Ini mah kalian udah jago. Nih, lalu wait dulu kan tadi karena lama. Oke, 8 deh. Pertamanya di mana? Di atas berarti kan? Nah, atas itu berarti besar angkanya. Lalu turun ke bawah dengan cara glide. X-nya di situ, Y-nya di situ. Oke. Tapi pertamanya hide dulu karena belum muncul. Udah selesai. Tinggal lakukan hal yang sama seperti yang lain. Kalau kalian mau switch costume untuk huruf, bisa juga. Tapi nggak akan dibahas di sini deh. T-nya nggak ada kan? Karena dia hide dulu. Setelah 8 detik something wrong. Setelah 8 detik Y-nya bentar ya, ya intinya gitu deh. Tentang glide itu kalian bisa coba akali lagi supaya pertamanya di atas, tapi yang jelas bergeraknya seperti demikian. Anggaplah kita hilangkan dulu, kita ingin coba lihat. Berarti di besar marah ada yang salah nih. Pertamanya di sana, tinggal gimana caranya
glide-nya di mana, kalian coba ukur sendiri lah kapan dia bergerak dan harus menunggu gitu, silahkan kalian atur sendiri. Tapi intinya gitu, yang telah Mister bahas dari salah satu pekerjaan satu di antara kalian yang bernama Mawar. Ya gitu, untuk kode-kode yang lepas seperti ini Mister abaikan. Semakin rapi memang semakin bagus, tapi karena kalian masih baru pertama banget belajar, tidak apa-apa gitu. Semoga sukses nanti ulangannya, dan juga semoga berguna video ini. Nanti seandainya nanti ada yang remedial, ya akan bisa ajari lagi, tapi mudah-mudahan kalian tidak ada ya yang remedial. Coba pelajari lagi, syukur-syukur bisa dicoba di rumah. I hope you good luck for the exam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.